wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurmeli Fernanda dengan NIM 124174041. Nah, hari ini kita akan membahas ilmu kalam yang mana pengertiannya, sejarah munculnya, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu keagamaan lainnya. Tonton sampai akhir ya, karena ada 3 soal untuk kalian di bagian akhir. Yuk mulai. Secara bahasa, kata kalam berarti perkataan atau ucapan. Dalam konteks keilmuan Islam, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan Islam dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan argumen yang logis. Tujuannya adalah memperkuat iman kita dengan alasan yang bisa dipahami oleh akal, sekaligus menjaga akidah dari pemikiran yang keliru. Nah, singkatnya, ilmu kalam itu membantu kita beriman dengan hati yang yakin dan akal yang paham. Definisi ilmu kalam dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi adalah salah satu ayat terbesar dalam Al-Quran karena menjelaskan keagungan Allah secara sangat jelas. Dalam ayat ini disebut bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah disebut Al-Hayy yang maha hidup, artinya hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Dan Allah juga Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan mengurus seluruh alam semesta tanpa pernah lelah. Ayat ini sangat relevan dengan ilmu kalam, karena inti dari ilmu kalam adalah memahami siapa Allah dengan dalil yang kuat, baik dalil wahyu maupun dalil akal. Para ulama ilmu kalam menggunakan ayat ini untuk menjelaskan sifat-sifat Allah, terutama bahwa Allah hidup dan tidak bergantung kepada apapun. Jadi, ayat ini seolah mengajarkan kepada kita bahwa dasar keyakinan seorang muslim harus dimulai dari pengakuan bahwa Allah itu Esa, maha hidup dan menjadi sumber segala sesuatu. Inilah fondasi utama akidah dalam ilmu kalam. Pada masa Rasulullah SAW, persoalan akidah dijelaskan langsung melalui Al-Quran dan Sunnah. Istilah ilmu kalam belum dipisah sebagai disiplin khusus. Setelah Islam menyebar, umat bertemu ide-ide dari Yunani dan Persia, sehingga muncul diskusi dan perbedaan pendapat tentang takdir, kehendak manusia, dan sifat-sifat Allah. Nah, muncul beberapa kelompok atau aliran. Yang pertama yaitu Khawarij yang menekankan amal. Yang kedua, Murji'ah mengadvokasi tunda penghakiman, dan yang ketiga, Mu'tazilah mengutamakan akal. Kemudian tokoh-tokoh seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi hadir untuk menyeimbangkan akal dan wahyu. Lahirlah tradisi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ilmu kalam berkembang untuk menjawab kebutuhan teologis pada konteks sejarah tersebut. Ilmu kalam tidak berdiri sendiri, ia saling berhubungan dengan ilmu Islam lainnya. Yang pertama yaitu fikih. Fikih mengatur perbuatan, sedangkan kalam mengatur keyakinan yang jadi dasar perbuatan. Lalu yang kedua yaitu tasawuf. Tasawuf itu membersihkan hati dan pengalaman spiritual. Kalam memperkuat dasar keimanan lewat akal. Jadi keduanya saling melengkapi. Yang ketiga itu tafsir dan hadis. Kalam menggunakan ayat dan hadis sebagai dasar argumen. Peran kalam adalah menjaga keseimbangan antara aku berpikir atau akal atau aku merasa yaitu hati dan aku bertindak yaitu syariat. Jadi kesimpulannya, ilmu kalam adalah ilmu yang membantu menegaskan akidah secara rasional sambil tetap berpegang pada wahyu. Ia lahir karena konteks sejarah dan perdebatan pemikiran.
dan sampai sekarang punya peran penting dalam menjaga kemurnian iman. Hubungan ilmu kalam dengan ilmu lainnya pada Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ayat ini menjelaskan bahwa alam semesta adalah tanda atau bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Dalam ilmu kalam, akal memegang peranan besar untuk memahami dalil-dalil tentang keberadaan Allah, kekuasaannya, serta hikmah ciptaannya. Karena itu, ayat ini sering dijadikan dasar bahwa Islam tidak menolak akal. Justru, Islam mendorong kita untuk merenungi ciptaan Allah. Langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sistem alam yang rapi, semuanya menjadi dalil akal bahwa Allah tidak mungkin ada dengan sendirinya. Harus ada sang pengatur yang maha bijaksana. Nah, ayat ini juga menunjukkan hubungan erat antara ilmu kalam dengan ilmu lainnya, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan bahkan sains modern. Ilmu kalam menggunakan ayat ini sebagai landasan bahwa pengamatan terhadap alam dapat memperkuat keyakinan. Oleh karena itu, dalam Islam, akal dan wahyu tidak bertentangan. Justru keduanya bekerja sama. Wahyu memberi petunjuk dan akal memperkuat pemahaman. Dan dengan memahami ayat ini, kita mengetahui bahwa ilmu kalam tidak hanya bicara teori, tetapi juga mengajak manusia untuk membuka mata dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah di dunia nyata. Selain perdebatan awal tentang takdir dan sifat-sifat Allah, perkembangan ilmu kalam juga dipengaruhi oleh kemajuan intelektual pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, umat Islam mulai menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani, terutama tentang logika, akal, dan metafisika. Perjumpaan inilah yang membuat ulama-ulama saat itu merasa perlu memperkuat akidah Islam dengan metode berpikir yang lebih sistematis. Salah satu pusat perkembangan pemikiran adalah Bayat al-Hikmah di Baghdad, yaitu rumah ilmu tempat para cendekiawan menerjemahkan dan mendiskusikan banyak karya asing. Disinilah ilmu kalam memperoleh landasan ilmiah yang lebih kuat. Namun, tentu saja perkembangan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Beberapa perdebatan besar muncul, seperti masalah apakah Al-Quran makhluk atau tidak diciptakan, atau sejauh mana akal boleh digunakan dalam memahami sifat-sifat Allah, atau apakah manusia memiliki kehendak bebas atau semuanya sudah ditentukan. Perdebatan tersebut membuat umat Islam terpecah menjadi beberapa aliran, dan pemerintah pada sebagian masa ikut mempengaruhi arah perkembangan pemikiran. Tapi hasil akhirnya para ulama seperti Al-Asy'ari dan Al-Maturidi berhasil menemukan jalan tengahnya, yaitu menggunakan akal secukupnya namun tetap berpijak pada wahyu. Nah, sejak saat itu ilmu kalam menjadi bagian penting dalam tradisi intelektual Islam. Ia dipelajari di madrasah, digunakan sebagai dasar mempertahankan akidah, dan menjadi fondasi bagi pemikiran teologi Sunni hingga sekarang. Dengan kata lain, sejarah ilmu kalam adalah sejarah bagaimana umat Islam menjaga akidahnya ketika berhadapan dengan tantangan zaman, pemikiran asing, dan perdebatan internal. Sekarang, coba kalian jawab 3 pertanyaan ini di kolom komentar ya. Soal nomor 1, apa pengertian ilmu kalam secara singkat? Yang kedua, sebutkan 2 tokoh penting dalam sejarah ilmu kalam.
ketiga, bagaimana hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf? Sekian ya materi kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe video ini jika bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.